Pemirsa, kasus terpapar COVID-19 kembali meningkat di Kabupaten Subang. Salah satu faktor penyumbang tingginya kembali angka penyebaran COVID di kabupaten yang terkenal dengan sebutan kota nanas itu yakni klaster hajatan. Indikasi klaster hajatan penyumbang angka penambahan COVID di Subang ditandai warga yang mendatangi hajatan diduga abai dengan tak lagi memperhatikan protokol kesehatan. Warga perkampungan di Desa Duku, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, terpaksa menutup akses jalan ketiga dusun wilayahnya menyusul ditemukannya 33 orang warga positif terpapar COVID-19. Upaya cepat ini bertujuan memutus penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID-19 di wilayah ini tergolong cepat. Selain menjangkit 33 warga positif terpapar COVID-19, corona juga telah merenggut nyawa 17 orang warga setempat. Tak ingin banyak korban berjatuhan, akses jalan masuk ke perkampungan tersebut untuk sementara ditutup pada 11 Juni. Warga beranggapan salah satu ikhtiar menghentikan laju penyebaran COVID-19 dengan menutup akses jalan menuju 3 dusun di Desa Duku. Mereka tidak mau kecolongan, COVID-19 kembali merenggut satu persatu nyawa warga dusun Duku. Penyebaran virus corona yang tak kunjung usai cukup membuat warga was-was, mereka pun membatasi aktivitas. Gang ini ditutup kenapa, Bang? Jadi intinya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sedang merajalela ini. Terutama PPKM RT 04 RW 02 Desa Duku Barat lagi demam pandemi virus corona yang lagi marak-maraknya ini, Pak. Ini banyak warga terpapar bagaimana? Ya, menurut informasi update dari Satgas Covid Desa Duku, di Duku kita ini sedang banyak yang terpapar coronavirus, banyak yang reaktif, Pak, ini. Oh, gitu. Ini ya. Ditutup nih sejak kapan nih? Sejak dari minggu kemarin, Pak, hampir udah 2 minggu ini. Selain di gang ini, di mana aja yang ditutup? Sampai gang musola, gang masjid, Jami Al Hikmah Desa Duku, Duku Barat ini hampir keseluruhan ditutup nih, Pak. Saya antisipasi buat para pendatang yang dari luar yang tidak membawa surat bebas COVID, saya tegaskan untuk tidak sembarangan masuk keluar kampung kita, Pak. Kepala UPTD Puskesmas Jati Baru, Doding kepada Cipta TV Jumat 11 Juni mengatakan, sejak mewabahnya virus corona di 3 dusun, pihaknya telah berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Salah satunya ikhtiarnya yakni dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan melakukan vaksinasi massal. Doding menilai penambahan kasus COVID di wilayahnya dipengaruhi klaster hajatan. Warga diduga abai dengan kurang memperhatikan protokol kesehatan saat bepergian keluar rumah dan mendatangi lokasi hajatan. Diungkapkan, pihaknya mendata hingga hari ini tercatat 33 warga terpapar COVID-19 dan 17 orang warga meninggal dunia sejak COVID-19 mewabah di Kecamatan Ciasem. Doding menyebutkan COVID-19 telah merubah segalanya dari mulai perekonomian masyarakat menurun hingga aktivitas yang dibatasi. Untuk itu, dia berpesan warga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Warga yang terpapar COVID-19 ada berapa, Pak? Yang saya infokan kemarin dari surveillance itu kurang lebih awalnya 19, Pak, yang terpapar positif. Terus kami tracking dari 19 orang ini klaster hajatan dan mudik menjadi 33 yang positif COVID ini di wilayah kami. Ada yang meninggal nggak, Pak? Nah, yang meninggal hasil kemarin cari informasi ternyata 7 orang itu positif COVID, Pak, yang 10 orang itu tidak diperiksa. Jadi jumlahnya yang meninggal 17 orang dari 33 yang terkonfirmasi positif COVID itu. Untuk mencegah penyebaran, upaya apa aja yang sudah dilakukan, Pak? Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini di wilayah kami kemarin mengadakan briefing dengan para kepala desa yang ada di wilayah kami. Salah satunya yaitu poinnya ada 5 poin yang kami komitmen bersama yang dihadiri oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para kepala desa, yaitu 1, disiplin protokol kesehatan ditingkatkan kembali, kemudian
masjid-masjid dan di lingkungan sekitar warga harus pakai masker. Vaksinasi mulai sekarang digalakan Pak, karena kami sudah melakukan vaksinasi umum itu tanggal 3 Januari kemarin 120 dosis, dan nanti hari Sabtu besok tanggal 12 kita mengadakan vaksinasi untuk umum kembali, yaitu sekitar lebih dari 200 dosis. Kemudian langkah berikutnya, pasar malam kita sementara dihentikan Pak, upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Satgas Covid Desa ini. Dan satu lagi yaitu perhajatan juga ditutup, tidak dibolehkan sampai waktunya belum ditentukan sampai kapan. Sandi Jainuddin, Cipta TV. Pemirsa, terkait warta tadi, kami telah terhubung dengan Kepala UPTD Puskesmas Jati Baru, Dr. Doding Saifuddin. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dokter jelaskan pemicu penambahan kasus COVID-19 di Ciasem? Pemicunya pertama dari Hari Raya Idul Fitri, Pak, dilanjutkan dengan maraknya perhajatan di wilayah kami ini, karena masyarakat mungkin sudah terlanjur diizinkan dari 3-4 bulan yang lalu perizinannya. Jadi saat COVID ini meningkat sehingga perhajatan akhirnya berjalan. Tapi setelah adanya kasus ini sangat mengkhawatirkan, akhirnya Satgas Covid Desa memutuskan bahwa perhajatan di stop, Pak, dibubarkan lah. Sudah beberapa kali yang hajat di tengah perjalanan dalam hari itu langsung dibubarkan oleh Satgas Covid Desa. Itu Pak barangkali. Selain warga abai dengan tak lagi memperhatikan prokes, klaster hajatan dituding sebagai penyumbang penambah COVID-19. Benarkah? Betul Pak, selain masyarakat abai terhadap protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, kemudian terjadinya banyak kerumunan, kadang di tempat ibadah pun kami sudah memberikan penyuluhan, kami sudah memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada tokoh agama, kepada tokoh ketua MUI Kecamatan Ciasem yang kebetulan berdomisili Dukuh. Tapi tetap di tempat ibadah tersebut masih abai terhadap protokol kesehatan. Contohnya tidak memakai masker gitu. Iya Pak? Ya, silakan dilanjutkan. Sehingga kasus COVID yang ada di desa kami, ya di wilayah Puskesmas Jati Baru ini, penyumbang terbesar yaitu di Desa Dukuh. Dengan terpaparnya, awalnya satu orang meninggal di tracing, ditelusur, ternyata ada 19 yang positif swab antigen, di tracing lagi, ditelusur lagi, ternyata tambah lagi menjadi 33 orang yang terpapar COVID-19. Sehingga dari 33 orang itu Pak, ada 17 yang meninggal. Yang jelas-jelas terpapar COVID-19 itu 7 orang, dengan semuanya disertai ada penyakit komorbid sebelumnya. Yang 10 orang tidak sempat diperiksa. Artinya bahwa yang meninggal dunia 17 orang, tetapi yang 7 orang jelas-jelas terpapar COVID-19, yang 10 orang tidak diperiksa apakah itu penyebabnya COVID dengan komorbidnya atau tidak gitu Pak. Ya. Memang seperti bagaimana Dok tradisi hajatan di masyarakat Pantura Subang? Tradisi hajatan biasa karena ada semacam organ Pak, organ tunggal walaupun dibolehkan siang hari aja pada awalnya. Sekarang jelas memang ada upaya dari masyarakat membuat kesepakatan bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dengan Satgas Desa, Satgas Kecamatan. Jadi sekarang ini minggu terakhir dari mulai hari Senin kemarin sampai sekarang memang perhajatan sudah tidak boleh sama sekali. Sebelumnya itu banyak yang hajatan itu dengan adanya hiburan organ tunggal Pak, ataupun lain-lainnya kayak odong-odong. Nah, maka memicu perkumpulan masyarakat yang tidak bisa dihindari lagi Pak. Ya, makanya kerumunan itu menyebabkan
klaster baru yang terjadi di Duku ini ya. Yang paling ironis sekali ada perhajatan setelah 3-4 hari yang hajatnya mendadak meninggal walaupun tidak terperiksa itu COVID atau bukan gitu kan, karena tidak sempat diperiksa dulu oleh tim Nakes Puskesmas Jati Baru. Rencana kita tracing Pak untuk hari Rabu, karena besok hari Sabtu kita mengadakan vaksinasi massal untuk umum prioritas usia 50 ke atas hari Sabtu besok, dan hari Senin, hari Selasa kita dosis kedua penyuntikan untuk pelayan publik, guru dan lansia. Nah, Senin dan Selasa. Jadi kita mungkin untuk tracing kasus yang terbaru meninggal kemarin waktu hari Jumat, kita baru bisa tracing nanti hari Rabu, karena 3 hari kita disibukkan dengan percepatan vaksinasi agar COVID-19 ini penularannya bisa dilandaikan. Seperti itu untuk upaya-upaya kami di Puskesmas Jati Baru dalam menghadapi peningkatan kasus COVID ini, Pak. Dan yang paling utama itu terjadinya komitmen bersama, Pak, briefing di Desa Duku dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para sesepuh yang disertakan di situ beberapa perwakilan dari Satgas Covid desa dan kecamatan, yaitu terbentuk komitmen kesepakatan diantaranya satu, protokol kesehatan agar lebih disiplinkan kembali. Artinya dalam hal ini kita sambil membagikan masker kepada masyarakat dan memberikan wawar semacam penyuluhan lewat keliling kampung yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini bidang promosi kesehatan Puskesmas Jati Baru yang ditemani, yang dibantu oleh kami dan beberapa nakes lain yang ada didampingi oleh Babinsa Desa atau Babinsa Polisi, Satgas Desa dan lain sebagainya. Kemudian penyemprotan desinfektan secara swadaya masyarakat di wilayah-wilayah terpapar COVID tersebut, Pak. Kemudian vaksin yang disegerakan, artinya vaksin yang diupayakan untuk segera dengan kasus-kasus untuk umum ya, yang insya Allah akan dilaksanakan besok tanggal 12, lebih dari 200 sampai 300 dosis mungkin yang diprioritaskan masyarakat umum di atas 50 tahun. Karena kenapa di atas 50 tahun hasil evaluasi mungkin lebih rentan atau lebih resiko terpapar COVID dengan apalagi yang disertai dengan komorbid yang penyakit yang didahulunya. Kemudian upaya berikutnya yaitu perhajatan. Dok, selain mulai abai dan klaster hajatan, ada lagi pemicu lainnya? Pemicu lainnya banyaknya masyarakat yang dari luar Duku, yang dari luar Ciasem itu mungkin saat-saat dulu hari raya di stop, tidak boleh mudik. Setelah penyekatan tidak ada, sekarang upaya mudik itu diundur. Jadi banyak orang luar masuk ke wilayah kami. Makanya di Duku Barat, di Duku Timur itu ada semacam pemblokiran di wilayah lockdown mikro secara dusun ya, dan sudah berjalan 2 minggu. Mungkin sampai kapan tidak tahu, sampai posisi COVID-19 ini melandai di Desa Duku, baru mungkin lockdown lockdown mikro ini dibuka. Sekarang masih tetap lockdown per dusun, Pak ya. Itu yang mungkin menyebabkan kasus COVID-19 di wilayah Jati Baru ini sangat mengkhawatirkan. Dan upaya-upaya lain, Pak, kami bersama nakes swasta lainnya yang ada di wilayah Puskesmas Jati Baru berkoordinasi, saling monitor agar teman-teman nakes yang ada di wilayah kami, terutama teman nakes swasta, melaporkan kasus-kasus yang apabila ada masyarakatnya terindikasi ke arah COVID-19 dengan gejala-gejala yang menyertainya,
agar segera melakukan Ya, pemeriksaan rapid antigen supaya jangan sampai ketelatan dalam mendiagnosa ataupun mengobati yang nantinya justru dapat menimbulkan penularan di masyarakat yang lebih banyak lagi. Makanya kami baik, Dok. memberikan kesempatan ini untuk 3C untuk masyarakat dan nakes swasta yang ada di wilayah kami itu, yaitu 3, cepat tanggap, cepat diagnosa, dan cepat penanganan, artinya cepat pengobatan. Baik, Dok. Terima kasih Ya. atas Ya. waktunya.